Selamat sore pemirsa, saya Alia Rahman Rasari Putri melaporkan langsung dari stasiun Cikarang. Nampaknya kondisi saat ini nampaknya kondisi saat ini sering terjadi kemacetan yang dikarenakan aktivitas manusia pulang bekerja. Kemacetan ini mempengaruhi arus lalu lintas di sekitar area stasiun Cikarang ini. Untuk mengetahui kondisi lebih lanjut, kami akan menanyakan ke beberapa orang atau beberapa pegawai yang berada di kawasan ini. Permisi Pak, maaf kami dari kampus Liputan untuk meliput di kawasan area stasiun ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Haji Adi Kusnadi. Haji Adi Kusnadi. Kira-kira Bapak di sini sebagai apa? Saya sebagai ojek opang pangkalan. Ojek pangkalan. Kira-kira sudah berapa lama Bapak mangkal di sini? Kurang 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun ya Pak. Baik. Menurut Bapak, apa penyebab kemacetan utama yang terjadi di jalan dekat area stasiun ini? Karena lokasinya kurang mengizinkan juga karena banyak angkot sama mobil keluar masuk, halaman parkirnya juga kurang luas, pintu masuknya juga sama. Nah itu penyebab kemacetan pintu masuk sama pintu keluar itu jadi satu. Mungkin karena ini ya Pak, apa sih areanya ya yang Areanya sempit kurang ya, memuaskan. Menurut pengemudi ojek, kepadatan lalu lintas ini dipicu oleh keterbatasan akses parkir serta aktivitas angkutan umum yang keluar masuk di satu jalur. Kepadatan lalu lintas ini tidak hanya dirasakan oleh pengemudi ojek, namun juga oleh pengguna jalan lainnya yang melintas di kawasan stasiun Cikarang. Seberapa sering Bapak melihat kemacetan di area stasiun ini? Untuk kemacetan sih tiap pagi sama sore sih. Biasanya yang sering-sering macet ya. Soalnya kan satu ya di jam pulang kerja, terus misal berangkat juga pulang kerja, sore juga pulang kerja kayak gitu. Jadi macet gitu ya Pak ya. Baik. Yang kedua, apakah kondisi kemacetan ini mengganggu aktivitas Bapak? Kalau untuk mengganggu sih sangat mengganggu. Soalnya kan misal kita terjebak macet yang tadinya berangkat bisa on time, dengan kemacetan di jalan ini ya menyebabkan datangnya sering terlambat ya gitu. Iya. Jadi sangat mengganggu ya Pak dibilang ya. Baik Bapak, yang ketiga, bagaimana menurut Bapak kinerja petugas kondisi keamanan di jalan area stasiun ini Pak? Kalau untuk keamanan sih kurang Ya Pak? kurang. Dari tata tertibnya, Ya tata tertib iya. kan kalau ada yang jaga, ada yang mengatur lalu lintas kan Lebih enak ya, lebih kelancaran bersama lah. Terus untuk yang sering bikin macet kan kayak angkot-angkot angkutan TM, umum ya. iya. Terus sama itu sih rata-rata angkot sih yang bikin macet. Yang bikin macet jalurnya ya Pak. Soalnya kan nggak tertata dia berhentinya. Dampak kepadatan lalu lintas ini juga dirasakan oleh para pedagang yang beraktivitas di sekitar stasiun Cikarang. Saya izin wawancara sedikit ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak menjalankan aktivitas berdagang di setiap hari di area stasiun Cikarang ini? Kalau untuk pendapat saya ya dari pertama saya buka nyampe pulang gitu ya, untuk aktivitasnya ya lumayan padat sih ya. Kalau dari segi lalu lintas macet banget kalau pagi, susah masuk, susah buat ini. Jadi aturan kita berangkatnya dari rumah jam 8 sampai sini jam 9. Jadi mengulur waktu ya Pak. Ya, baik. Oke, yang kedua mungkin bagaimana kemacetan di jalan sekitar stasiun memengaruhi jualan atau pembeli yang ada di sini Pak? Kalau itu sangat mempengaruhi nih. Sangat mempengaruhi soalnya dari kalau udah macet orang itu kan susah masuk stasiun, susah foto aktivitas sana sini lah. Jadi ya ngaruh banget. Sangat mempengaruhi gitu ya Pak situasinya. Bagi yang terakhir nih Pak, bagaimana kenyamanan Bapak nih sebagai pedagang di area stasiun ini nih? Kalau untuk segi kenyamanan, alhamdulillah dari dulu pertama buka sampai sekarang, alhamdulillah nyaman. Cuman ya itu doang kendalanya dari kemacetan. Ya mohon ini lagi lah gitu ya, biar lebih Tertib ya, teratur biar gitu lebih ya. teratur, biar enak ke semuanya lah. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama.
Dari hasil wawancara di lapangan, kemacetan ini sering terjadi hampir setiap hari, di mana saat jam manusia pulang bekerja. Hal ini diakibatkan oleh para pengguna angkutan umum, ojek online, ojek pangkalan, atau bahkan pengguna sekitar jalan yang mengakibatkan kemacetan. Meski begitu, dihimbau untuk para pengguna jalan agar lebih hati-hati dan lebih waspada saat ingin beraktivitas. Saya Alia Rahma, sekian dan terima kasih. Pemirsa, saya Alia Rahman Rosari Putri melaporkan langsung dari kedai yang sedang ramai nih pemirsa, tepatnya di Jalan Tegal Danas, Sertajaya, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Di kedai ini hampir setiap hari ramai pengunjung, bukan hanya karena rasanya yang pedas ataupun nagih, tetapi suasananya yang sederhana dan nyaman. Duh, jadi penasaran nih, yuk ikutin kita. Kedai seblak Calangap ini sudah menjadi salah satu tujuan kuliner yang cukup populer di kawasan Cikarang. Dengan konsep sederhana dan menu prasmanan, tempat ini setiap hari dipadati oleh pengunjung, terutama pada sore hari. Menariknya, di kedai seblak Calangap ini, pengunjung bebas memilih topping sesuai selera. Tersedia lebih dari 30 jenis topping lainnya, mulai dari kerupuk, makaroni, bakso, sosis, ceker, hingga aneka sayur lainnya. Harga topping pun cukup terjangkau, dimulai dari 1.000 per item. Salah satu hal yang membuat kedai ini menarik adalah proses memasaknya yang cepat dan memiliki cita rasa pedas khas yang sulit ditemukan di tempat lain. Tak lama menunggu, seperti seblak Calangap pun akhirnya tersaji di meja. Kuahnya yang merah menggoda dipadukan dengan aneka topping dan aroma pedas yang langsung tercium, membuat siapapun sulit untuk tidak tergoda mencicipinya. Dari mana pertama kali kakak tahu tentang kedai seblak Calangap ini? Taunya dari teman. Oh, dari teman. Sama dari teman. Dari teman ya, baik. Menurut kakak, apakah harganya sesuai dengan porsinya? Masih worth sih menurut aku. Sama worth it banget. Ya. Berapa nilai kakak yang kakak beri nih untuk rasa seblak di kedai Calangap ini? 9 per 10. Rating ya? Rating ya kak? 9 per 10. Demikian liputan kami dari kedai seblak Calangap yang dimana menjadi kuliner favorit remaja di Cikarang Timur ini. Saya Alia Rahma, sekian dan terima kasih.